aku harap cahayanya bagus. Jadi ini adalah hari terakhir aku ada di Bangkok, Thailand. Jadi aku mau check out. Dan ini sekarang udah jam 11.22. Sementara check outnya adalah jam 12. Nggak apa-apa ya kalau misalnya telat-telat dikit. Tapi sayangnya penerbangan aku tertunda sampai jam 9 malam. Aku nggak tahu kenapa. Jadi abis check out ini aku akan keluar lagi. Aku akan keliling-keliling kota Bangkok. Terus mau beli beberapa produk yang lupa aku beli. Karena di sini itu waktu check-in aku kan deposit uang itu sebesar 3.000 baht. Jadi pas aku check out aku masih punya 3.000 baht. 3.000 baht itu sekitar kurang dari 1,5 juta. Jadi aku masih pengen cari-cari nih apa yang aku perlukan. Nah, sambil aku get ready with me, sambil aku juga mau bacain pertanyaan kalian satu-satu. By the way, ini aku lagi pakai L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh yang kemasan sachet-nya. Kalian bisa cari di Indomaret atau Alfamart di Indonesia, of course. Di sini kayaknya nggak ada, tapi aku nggak cari sih, jadi aku nggak bisa ngomong itu ada atau enggak. Karena di sini tuh cuacanya panas banget, bahkan kemarin itu hampir nyaris mendekati 39 derajat Celcius, which is itu sekitar 38, kayak gitu aku lihat di handphone aku. Dan aku pernah hari pertama makeupan full itu melumer semua dong. Karena aku pribadi nggak suka makeup matte. Aku tuh suka makeup yang satin gitu, nggak glowing banget dan nggak matte banget juga. Ternyata nggak bisa di kota Bangkok ini. Jadi sebenarnya aku nggak akan makeup full sehari-hari di Bangkok ini. Aku cuman kayak pakai UV protection, terus pakai blush cream. Alis aja aku malas pakainya karena dia akan melumer kayak gitu, which is lebih jelek daripada aku asli nggak pakai eyebrow apapun. Yang penting kan aku masih punya rambut alis gitu kan. Padahal makeup yang aku bawa itu cukup banyak. Aku bawa BB Glow dari Nama Beauty, ini aku suka sekali. Terus aku bawa Mars Willow yang blush on ini bagus buat eyeshadow, jadi aku bawa ini aja. Terus aku bawa blush cream dari BLP. Terus aku juga bawa LT Pro yang glitter yang kerjasama dengan MUA-an itu. Tapi aku nggak akan pakai sekarang karena memang bakal melumer di Thailand, jadi buat apa gitu. Apalagi kalau misalnya kalian mau keluar terus kalian mau belanja, lebih baik makeupnya polos-polos aja deh. Yang penting jangan lupa UV protection, karena sedempul apapun makeup kalian bakal melumer. Ini aku pakai lip tint dari Lip Eyes biar nggak pucet-pucet amat. Oke, aku akan bacain satu persatu pertanyaan teman-teman semua. Oke, aku lagi buka. Oh ya, by the way, aku tuh ke Thailand untuk urusan kerja. Jadi sebenarnya tahun ini harusnya aku tuh ke Thailand, Malaysia, Korea Selatan, sama Singapura. Tapi karena COVID-19 alias Corona, jadi mau nggak mau hanya Thailand yang bisa aku kerjakan. Oke, yang pertama ada yang nanya, sudah sarapan cantik? Udah, tentu aja di sini kita harus sarapan. Kalau nggak sarapan nanti susah untuk pergi-pergi. Terus ada yang nanya, cita-cita pengen nikah di usia berapa kak? Ya ampun, kok pertanyaannya kayak gitu? Oke, nggak apa-apa, aku akan jawab. Aku pengen nikah di usia mungkin around, sebenarnya aku gak punya patokan kayak gitu. Yang penting aku udah settle dulu, aku udah siap dulu. Intinya aku bukan siap hanya untuk menemani seorang laki-laki, bukan. Aku berpikir bahwa aku udah siap untuk punya keturunan, dan aku sudah siap menjadi guru bagi keturunan aku. Aku udah siap menjadi ibu yang terbaik buat mereka. Walaupun gak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak mencapai kesempurnaan. Baik. Terus ada yang nanya, kak ada giveaway dari Thailand gak nih? Ada dong. Kakak kemarin bilang traveling alone buat perempuan harus tahu batas. Maksudnya kak, jadi gini, kalian itu, aku tuh udah berapa kali traveling alone, traveling sendirian. Ini kok kayak miring ya? Oke, aku gak sadar kok dari tadi kamera aku miring. Buat aku sih, maksudnya perempuan itu bisa traveling alone asal tahu batas. Yang pertama kalian harus tahu kemampuannya kalian dulu. Kalau bicara kemampuan itu, yang pertama tentu uang ya. Kalau misalnya uang kalian masih cukupnya untuk sekitaran Singapura, Malaysia, Thailand, why not? Nggak usah maksakan diri kalian untuk mengikuti mereka-mereka yang sudah bisa ke Eropa gitu. Buat apa kalau misalnya kalian kesana tapi kalian pulang-pulang kalian mikirin utang gitu kan? Hidup memang cuma sekali beb. Tapi kalau hidup sekali cuma mikirin utang, pusing gitu. Batasan yang kedua yaitu ya tentu batasan energi kalian ya. Kalau misalnya kalian berpikir kalian itu energinya banyak, kalian adalah orang yang suka jalan, kalian adalah orang yang suka tantangan, sok atau mangga kalian ambil resiko untuk traveling alone. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya energi sebanyak itu, which is kalian itu adalah gampang sakit, gampang kena virus, gampang kena flu gitu loh, gampang mah atau gimana gitu, kalian harus periksakan diri kalian dulu ke dokter, baru pastikan bahwa kalian itu bisa traveling sendirian.
Terus batasan selanjutnya adalah lihat negara yang akan kalian kunjungi. Apakah negara itu welcome buat perempuan traveling sendirian, aman buat perempuan traveling sendirian atau enggak. Kalau misalnya aman, sok atau mangga. Kalau misalnya kayak negara Asia kan setahu aku nih ya, setahu aku, koreksi kalau misalnya aku salah, negara kayak India kan tidak aman ya buat perempuan untuk pergi sendirian. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian harus ikut tur gitu loh biar aman. Batasan selanjutnya adalah ya kalau misalnya kalian pengen nongkrong-nongkrong kayak di bar atau di kafe-kafe gitu ya, kalian tetap harus tahu batasan. Siapapun yang datang pengen kenalan sama kalian nggak apa-apa, tapi sebatas kenal aja gitu loh, nggak usah gara-gara cuman kenal satu malam kan kayak mudah banget untuk dibawa untuk one night stand atau ya bahasa kasarnya ML sama mereka, orang-orang asing gitu, hanya karena mereka mukanya bule, hanya karena mereka itu apa ya namanya ya, orang luar, kelihatan ganteng, hidungnya mancung, brewokan gitu-gitu, langsung kalian terpesona, langsung kalian jual murah. Jangan. Kayak aku kemarin, aku tuh lagi nongkrong di pinggiran Kaosan Road, not pinggiran tapi di jalan Kaosan. Jadi di situ aku pesan bir karena aku sendiri memang minum bir. Di Indonesia aku suka minum bir bintang kayak gitu, dan aku pengen membandingkan birnya Thailand sama bir Indonesia. Kalau nggak salah mereknya Chang, ya aku nggak tahu itu merek Thailand atau enggak, tapi setahu aku itu merek Thailand karena di sini banyak banget campaign birnya Chang itu, dan cukup murah juga. Cuman kalau nggak salah ukuran kecil itu sekitar 90 baht, which is 40 ribuan something kayak gitu. Jadi aku lagi nongki-nongki kayak gitu, lagi nikmatin suasana sore menjelang malam di jalan Kaosan. Tiba-tiba ada bule satu, aku nggak tahu dia dari negara mana, tapi maaf dari penampilannya aku nggak suka. Dia tinggi, gede, terus agak sedikit buncit dan cukup menakutkan buat aku. Walaupun dia hidungnya mancung, walaupun dia putih, walaupun dia ganteng, whatever, tapi aku kayak punya feeling gitu, punya intuisi, oh ini kayaknya udah nggak bagus nih, ini udah kayak nggak bagus nih. Nah, kalau misalnya kalian punya feeling kayak gitu, percayalah itu di dalam diri kalian, higher self kalian itu sedang berbicara gitu loh, bahwa hati-hati, warning, alarm gitu kan. Terus dia datang ke meja di dekat aku, terus dia ngamatin aku kayak mengamatin sesuatu yang mohon maaf aku bisa ngomong kayak mesum gitu, dan aku merasa kurang nyaman. Padahal di situ aku sudah 2 jam lebih duduk, dan akhirnya aku memutuskan untuk oke, ini udah nggak nyaman nih, dia natap aku kayak aneh kayak gitu, yang kayak gitu ya, kurang lebih lah ya, aku nggak melebaikan tapi kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan cafe itu, dan aku jalan ke Sevel untuk beli air putih karena di sini cuacanya panas banget. Jadi aku minum air putih banyak banget, air mineral. Dan tiba-tiba aku nggak nyangka dia juga nyusul aku ke Sevel dong. Dan tahu apa yang aku lakukan, karena aku udah merasa oh ini kayaknya nggak bener nih. Walaupun welcome aja untuk berkenalan dengan orang baru, tapi aku tuh percaya sama intuisi, aku percaya sama feeling. Aku nggak peduli dengan orang yang bilang, belum tentu dia niatnya jahat, siapa tahu dia niatnya baik, cuman mau kenalan doang, whatever. Yang penting di dalam feeling aku merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres. Jadi pada saat itu aku mencoba untuk video call keluarga aku supaya dia merasa bahwa aku itu diperhatikan atau aku tuh diawasi oleh seseorang. Dan aku langsung buru-buru pulang lagi ke hostel aku, karena waktu di kosan aku tinggalnya di hostel supaya lebih deket dengan jalanan kosannya. Nah, maksud aku menceritakan ini adalah menunjukkan bahwa aku tahu batasnya dan aku mengikuti feeling aku. Aku ini sedang traveling, aku sedang bekerja sekaligus juga holiday, dan aku perempuan sendirian. Jadi aku harus lebih hati-hati. Meskipun aku welcome dengan orang-orang baru, tapi aku tidak mau too much welcome. Kayak panjang ya kisahnya ya. Terus ada yang nanya, ngapain aja di Thailand, Mbak? Ya kerja sambil juga holiday, curi-curi waktu. Terus ada yang nanya hal yang bakal dikangeni dari Thailand. Tempat belanjanya, templesnya, karena aku suka banget dengan spiritual holiday kayak gitu, liburan yang berhubungan dengan spiritual gitu, aku seneng. Dan kenapa aku nggak ke Thailand Selatan, nggak ke pantai-pantainya, karena pertama waktu nggak ada. Terus yang kedua kan di sini aku kerja sambil liburan. Terus yang kedua aku merasa bahwa pantainya Indonesia juga indah gitu kan. Lebih baik aku mengeksplor pantainya Indonesia. Terus juga yang bakal aku kangeni, of course, makanannya. Di sini tuh makanannya mirip-mirip kayak Chinese food gitu, dan aku kebetulan suka Chinese food, jadi aku suka makanan-makanan Thailand.
Ada yang nanya harga makeup di sana murah-murah nggak kak? Bisa nggak just tip barang-barang gemai? Oke, tadi aku sudah open just tip dengan slot yang sangat terbatas karena aku melihat bahwa luggage aku, koper aku masih ada yang kosong, jadi masih bisa diisi. Terus aku juga masih punya bat, jadi aku open just tip tapi bener-bener dengan slot yang terbatas. Tambahan tadi ada pertanyaannya, harga makeup di sana murah-murah nggak kak? Yes, di sini tuh murah-murah, mirip banget kayak makeup Cina gitu. Tapi tuh biasa aku lebih percaya produk-produknya Thailand daripada produknya China. Lain kali aku akan jelaskan kenapa. Terus ada yang nanya, Ci mau lihat dong skincare dan makeup apa aja yang dibawa. Skincare aku nggak bawa, aku mengandalkan sheet mask di sini. Aku beli sheet mask di sini karena sheet mask di sini murah-murah. Terus makeup apa aja yang aku bawa tadi udah aku tunjukin. Ada yang nanya, dari semua hotel yang kamu nginep mana yang rekomen dan kenapa? Yang aku rekomendasikan tentu aja hotel yang ini, yaitu Bayoke Sky Hotel. Nanti aku tuliskan di layar namanya apa. Jadi ini adalah hotel tertinggi di Thailand. Di sini aku nginep di lantai 35. Di belakang aku tuh pemandangannya kayak gedung-gedung gitu. Aku tunjukin sama kalian. Tuh, kurang lebih kayak gitu pemandangannya. Ntar kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan ya. Terus di sini sarapannya enak-enak banget, aku suka banget makanan di sini. Udah gitu di sini tuh kan ada lantai 77. Lantai 77 itu ada lantai observation deck. Di situ ada mini museum gitu. Terus kalian juga bisa mengamati kota Thailand dengan apa ya namanya tuh ya, teropong-teropongnya kayak gitu. Udah gitu di lantai 84, lantai tertinggi daripada hotel ini, itu kalian bisa ngelihat pemandangan kota Thailand baik di pagi hari waktu sunrise, baik di sore hari waktu sunset ataupun malam. Aku lupa dia tutup jam berapa. Nah, kalau bukan si guest room atau tamu daripada hotel ini, kalian masuknya harus bayar. Kalau nggak salah 300 sampai 400 baht, sekitar itu. Sementara kalau misalnya kalian tamu dari hotel ini, kalian bisa masuk secara gratis. Terus mereka punya clear elevator, itu kayak lift tapi jernih gitu. Jadi kalian tuh bisa turun dari lantai kalau nggak salah 77 ya, dari lantai 77 sampai ke ground sambil mengamati kota Thailand. Jadi liftnya itu clear gitu loh. Jadi kalau kalian turun tuh kalian bisa ngeliatin gitu, merasakan bagaimana kota Thailand dari lantai 77 sampai ke groundnya. Ada yang nanya bagaimana caranya Kak Evi dengan orang-orang yang gak suka sama kita atau orang-orang yang sering cari kesalahan kita. Whatever, hidup aku bukan buat kamu. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu aja. Yang penting adalah aku sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi aku tidak bisa bikin semua orang senang. Jangankan manusia, Tuhan aja gak bisa bikin semua orang senang kan. Jadi nggak usah dipikirin, ngabisin energi aja, udah lupakan, terus tetap fokus pada apa yang kamu tuju sambil juga introspeksi. Siapa tahu kamu benar-benar salah, makanya nggak disukai, iya kan? Terus ada lagi yang nanya, hal terlucu apa yang sempat menghampiri lu di sana? Wah, banyak banget sih kalau hal terlucu. Tapi yang paling sering adalah aku dikira orang Thailand di sini. Banyak banget orang yang kalau ketemu aku pertama kali langsung pakai bahasa Thailand. Pernah suatu saat aku main ke Platinum Fashion Mall, aku masuk ke dalam satu store baju gitu. Tiba-tiba ada orang yang ngampirin aku, cewek, dia langsung pakai bahasa Thailand gitu. Kurang lebih bahasanya mereka kan ngomongnya kayak gitu ya, kurang lebih ya. Terus aku merasa kayak ya aku nggak ngerti bahasa elu dan aku juga lagi malas ngomong kan, jadi aku cuek aja gitu dan aku nyelonong keluar dari store itu dan dia kayak barking gitu, kayak marah gitu loh. Mungkin dia merasa aku tuh kok sombong banget ditanya nggak jawab. Mungkin dia lagi nanya, kamu tadi dari luar ya, luar hujan nggak atau luar panas nggak, mungkin ya. Dan aku nggak ngejawab dan malah aku nyelonong keluar dari store itu. Jadi dia pikir, ih sombong amat lu, gue nanya nggak jawab, mungkin gitu kan. Terus berapa kali aku ke Sevel selalu aku ditanyain pakai bahasa Thailand, sampai ya. And abis itu aku langsung nanya, excuse me, sorry, I don't understand. Nah baru dia sadar, oh aku bukan orang Thailand. Baru dia nanya, plastik, member card. Dia nanya kayak gitu. Mungkin maksudnya mau pakai plastik nggak, punya member card nggak gitu kan. Kayak kita kalau misalnya belanja di Indomaret atau Alfamart, itu menurut aku lucu banget sih. Terus untuk makan, di sini kan banyakan seafood ya. Aku suka makan tom yum karena dia tuh sop, kuah, bikin hangat, bikin seger gitu. Tapi di dalam tom yum itu aku nggak mau dimasukin cumi, kerang, gurita karena aku alergi dengan cumi, kerang, gurita. Tapi untuk udang, terus chicken, untuk apalagi tuh ikan aku bisa. Karena aku bilang kayak gini sama mereka, please no squid, no shell. Tapi mereka nggak ngerti gitu kan. Jadi aku harus Google gambar
cumi, gambar kerang, gambar apalagi gurita. Terus aku tunjukin sama mereka, no this ya, no this. I said like that. Jadi kayak banyak kan pakai body language di sini dibandingkan pakai bahasa Inggris. Saking serunya ngebaca question answer, aku sampai lupa meneruskan makeup aku. Terus ini aku pakai BLP Lip Cheek Stain dari Lizzy Para untuk di pipi aku supaya nggak kelihatan pucet-pucet amat. Daripada makeupnya melumer malah hasilnya jelek, mending ya apa adanya aja makeupnya, yang penting kelihatan seger aja. Itu aja sih kalau aku mah. Oke guys, sekian dulu video kali ini, video yang random banget. Semoga ini bisa ngasih informasi yang berguna dan semoga ini juga bisa menghibur kalian. Terima kasih, doain semoga aku tetap sehat sampai di Indonesia dan seterusnya, tidak ada masalah apapun, karena aku juga tidak mau bawa virus corona ke Indonesia. I wish. Tapi sebenarnya hal-hal yang kayak gini nggak perlu ditakutin sih. Aku sih mikir kalau memang yang harus terjadi ya terjadilah. Yang penting kamu sudah menjaga kebersihan kamu sudah berusaha maksimal untuk menjaga kesehatan kamu. Oh ya, dan selama aku di Thailand ini aku selalu minum imbus. Satu hari tuh aku minum 3 kali imbus yang kecil-kecil kayak gitu. Terus aku berusaha untuk makan buah yang banyak. Terus aku pulang dari mana aja aku selalu mandi supaya bersih, bahkan dari rambut sampai ke ujung kaki. Oke, sampai jumpa di video haul Bangkok selanjutnya, dan jangan lupa nanti aku akan ada giveaway di video Bangkok haul, jadi tunggu aja videonya. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, and God bless you all. Bye bye. The Grand Palace used to be the previous king resident. The king used to live in the Grand Palace. The Grand Palace was built in 1782 and it took about 100 years to complete a construction. Jadi sekarang gue mau berdoa dulu ke kuilnya. Ini ada 20 baht, nanti kita masukin ke donasi. Terus dia akan kasih kita kayak lotus atau lilin gitu untuk kita bawa ke kuilnya. Sawadika. Kapun kak. Akan bawa ke situ buat untuk berdoa. Ini nanti lilinnya ditaruh di situ, baru garungnya juga ditaruh di situ, terus bunganya juga taruh di situ. Let's pray. Tadi aku baru selesai berdoa di sini dong. Aku nggak percaya dengan kalau misalnya kita Kristen kita nggak boleh berdoa di vihara, di masjid atau di apapun. Aku nggak percaya sistem yang kayak gitu ya. Aku percaya kita semua itu adalah manusia bersama dan semua agama baik adanya asal niatnya baik. Jadi aku ini lagi di Grand Palace nih. Aku ikut tour dan turnya disediakan dari tempat kerjaan aku. Ini makeup aku udah hancur banget. Tempatnya kebetulan lagi sepi karena banyak turis yang kayak menurun gitu loh di Thailand. Karena kebanyakan turis Thailand itu 70% kata tour guide aku dari China gitu loh. Ini tempatnya bagus banget, amazing banget. Dan katanya ini terbuat dari emas. Gue pengen ngambil dong untuk biaya kawin gitu di Jakarta. Oh my god. Dan ini panas banget, jadi situasi makeup aku hancur. Jadi harap maklum ya. Dan aku pakai outfit gini, terus dia harus pakai celana panjang gitu, dan aku pakai sneaker. Jadi sekarang kita akan nyebrang nih. Agak amis sih baunya, tapi nggak apa-apa. Mungkin akunya aja yang kurang suka wangi-wangi laut gitu ya. Ya baiklah, kita coba akan menyeberang. Ini kapal berikutnya coy. Gak menakutkan. Oke, aku akan masuk ya.